ganteng terus. Ngejreng sih. Dari BPJS Kesehatan. Wow, ada dua narasumber, ada ganteng, ada cantik hari ini narasumber yang sudah kita. bergabung di studio. Selamat pagi dan Mas ya. Iya. Aku mau manggil Bapak nggak enak, masih muda kelihatannya. Mas aja, aku dipanggil AA ya Re ya. Engkong, lu cocok engkong. Ada siapa Re? Ada ibu kita pagi ini? Selamat pagi untuk Ibu Nike Idawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Rere, Bang Beto, dan Mitra El Gangga. Ibu Nike ini Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan. Oke. Lalu yang kedua kita juga sudah kedatangan Mas. Iya, Babang Ganteng. Babang Ganteng, iya. Ada siapa Re? Senyumannya. Ya. Ada Mas Hafiz Faisal, selamat pagi Mas. Pagi Mbak. Waduh. Iya. Pagi Bang Bagus sekali Faisal. suaranya ya. Iya. Mas Hafiz Faisal ini Wah. selaku staf penagihan. Nah ini dia. Ada apa nih? Ada kalau apa nih? Mau tagih-tagihannya Iya. ada apa nih? Kenapa kira-kira? ditagih? Pasti. Kalau nggak ada masalah nggak ditagih sama Bang Iya. Faisal. Iya. Jadi Oke. boleh ini dulu deh, boleh disapa dulu Mitra Iya. Siaman Siar deh. Ibu Nike atau Ibu Mas Nike boleh nyapa dulu buat Mitra Faisal. Siaman Siar lagi dengerin kita di rumah. Terima kasih Mbak Rere, Bang Beto. Tere. Mbak Punten, Tere, mohon iya. maaf, Mbak Tere. Di kantor ada yang namanya Mbak Rir. Oh, jadi iya. sama. Beda tipis. Beda tipis. Siap. Terima kasih semua Mitra El Gangga yang telah mendengar di pagi hari ini. Izinkan kami dari BPJS Kesehatan Cabang Bekasi. Ya. Saya dengan Nike dan membawa teman setia kami juga, Mas Ical. Meskipun sebagai staf penagihan, insya Allah kita tidak segalak yang diharap. Iya. Sudah Itu disetil tidak ya. segalak itu ya. Tidak segalak itu. Iya. Justru kita membawa kabar gembira. Baik. Siap. Jadi hari ini bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar program rehab ya Bu ya. Iya, Ya, Mas? rehab atau cicilan ya. Cicilan ya. Betul Mbak Rere, Bang Beto. Boleh aja langsung nih ya, langsung kita Iya. masuk aja ke segmen pertanyaan. Nah, sudah misalnya untuk Bu Nike mau bertanya nih, kalau misalnya ada peserta BPJS ya, PBPU Mandiri berarti namanya ya, atau yang dikenal oleh masyarakat peserta mandiri dan kartunya tidak aktif atau tidak bayar iuran secara bertahun-tahun, gimana nih untuk mengaktifkannya kembali gitu Bu? Ya. Atau boleh diiniin dulu deh programnya awalnya seperti apa gitu. Baik, terima kasih Mbak Rere. Selamat pagi semua Mitra El Gangga. Iya. Ya. Tadi pertanyaannya sudah sangat bagus dan mungkin ini dirasakan atau dihadapi ya Kayaknya oleh banyak ya. beberapa masyarakat di wilayah Ada Kota banyak ya, Bekasi. Bener. Lumayan banyak Mbak Tere, Bang Betot ya. Jadi Bapak Ibu ya semua pendengar setia El Gangga, bila mana Bapak Ibu memiliki tunggakan iuran mandiri ya untuk BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir. Tadi bahasanya bertahun-tahun ya, Iya. Mbak Teri ya. Sebenarnya pemerintah itu sudah cukup memberikan kemudahan bahwa tunggakan yang dihitung itu hanya 2 tahun terakhir saja Bang Betul. Oh, 2 tahun terakhir aja ya. Jadi kalau nunggaknya udah 10 tahun, yang dihitung tuh hanya 2 tahun saja. Programnya udah 10 tahun ya Bu ya? Programnya sudah 10 tahun BPJS Kesehatan. Jadi nggak akan dihitung sampai 10 tahun, hanya 2 tahun 2 tahun terakhir ya. Nah, cara melunasinya gimana? Nah, Cara melunasinya ada 2. apa Pertama, kalau seluruh Mitra El Gangga nih yang misalkan masih punya tunggakan iuran, coba Iya. dicek lagi nilai tunggakannya di aplikasi Mobile JKN. Oke. Kalau kira-kira nilai tunggakannya masih ringan, Iya. bulan tunggakannya masih kecil, Iya. monggo bisa dilunasi langsung di seluruh channel pembayaran BPJS Kesehatan. Oh, gitu ya. Untuk yang pertama. Untuk yang pertama. Tapi kalau dilihat di aplikasi Mobile JKN, Wow. gitu ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Wow, gitu ya. Ada wow ini ya. Saking nggak pernah berobatnya. Nolnya udah banyak di Nah. belakang ya. Jangan pusing, jangan khawatir. BPJS Kesehatan hadir dengan program menarik. Nah. Insya Allah mudah dan meringankan. Ini kami punya program namanya Rehab. Rehab. Rencana pembayaran bertahap. Tapi bahasa kerennya tuh Bang Beta, kalau di kita itu nyicil. Iya, cicilan. Cicilan. Jadi peserta mandiri yang punya tunggakan mandiri yang udah bertahun-tahun tadi nilainya besar, silahkan mendaftar program rehab. Iya. Insya Allah ini cara yang tepat dalam melunasi tunggakan iuran JKN bagi peserta mandiri. Oke, jadi udah cukup jelas ya Bang ya. Waduh.
Meskipun udah bertahun-tahun nih dan pengen mengaktifkan kembali, pengen nyicil, bisa ya Bu ya? Bisa dong. Caranya bagaimana tuh Bu? Untuk pembayaran cicilannya seperti apa prosesnya gitu? Prosesnya. Jadi untuk peserta mandiri yang mau ikut program rehab ini ada syarat ketentuan tentunya. Jadi tidak semua. Pertama syaratnya hanya peserta mandiri yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan. Di atas 3 bulan? Ya, 4 sampai 24 bulan. Kenapa yang di bawah 3 bulan nggak ikut? Masih kecandak kecil. ya? Masih kecil. Nggak sekaget awal tadi kan, jadi bisa dibayarin lunas. Namun yang di atas 4 bulan, ada di atas 3 bulan tadi, bisa ikut program nyicil. Nah, nyicil ini daftarnya gampang ya. Nanti Mas Ical akan menjelaskan. Bagaimana cara daftarnya ya? Boleh langsung dijelaskan sama Mas Ical? Mas Ical, iya boleh Mas Ical. Mic-nya boleh ambil Mas Ical, biasa geser. Iya, nggak apa-apa dipindah. Jadi bagi peserta JKN, Mitra El Gangga semua, jika ingin mendaftar program rehab, bisa dengan 3 kanal nih. Pertama, kita bisa lewat aplikasi namanya Mobile JKN. Nah, jadi Mitra El Gangga dapat download dulu nih di Play Store atau App Store. Nanti diregistrasi, baru deh itu bisa daftar program rehab. Nanti ada menu program rehab di sana. Yang kedua, lewat care center kita di 165. 165. BPJS Car Center 165. Betul, BPJS Car Center 165. Yang terbaru bisa juga pendaftaran lewat kantor cabang. Jadi langsung ke kantor cabang. Bisa juga, atau mungkin yang rumahnya dekat, kita juga ada mall pelayanan publik. Kita buka stand atau kita buka pelayanan juga di mall pelayanan publik di Bekasi Timur, di Mall BTC. Mall BTC Bekasi Timur. Daerah Bulak Kapal ya? Iya. Yang arah sana bisa. Baik. Ataupun kita juga ada mobil customer service. Jadi kita keliling nih di seluruh kota Bekasi. Nanti bisa jadwalnya bisa dipantengin di IG, di BPJS. Instagramnya BPJS cabang Bekasi. Betul. Wah, mudah sekali ya. Sekarang mudah ya sekarang ya. Sangat mudah ya Bang. Jadi kalau misalnya nggak bisa lewat aplikasi, saya nggak ngerti ya Bang. Kayak lu kan kadang-kadang nggak ngerti. Nggak ngerti gue deh, karena gue TK aja nggak lulus, tawuran mulu ya, lo tahu ya kan? Dia mau buka kartu. Jadi bisa langsung datang juga ya ke kantor BPJS. Antriannya panjang nggak kira-kira nih? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Semua dapat dimudah. Jadi nggak ada kata nggak bisa nih ya. Semuanya serba mudah sekarang. Bang Faisal sebetulnya bagian penagihan apa kantor staf sih dia di dalam? Kayaknya enak memberikannya ya. Jadi kita cukup download di Play Store, ada ya Rea? Waduh. Sudah dalam genggaman kita. Dalam genggaman. Itu lebih mudah lagi sebenarnya. Kita di rumah tinggal duduk, tinggal bayar, tinggal download. Nanti langsung aplikasinya ada di situ. Nah, untuk prosesnya sendiri lama nggak atau membutuhkan waktu berapa lama untuk prosesnya biasanya Mas Faisal? Kalau untuk kita lewat mobil JKN aja ya, kita coba elaborasi. Nah, untuk mobil JKN itu sangat cepat. Jadi setelah Mitra El Gangga itu mendownload, dia registrasi dulu, lalu di menu rehab kita langsung ke menu rehab. Ada menu rehab. Ada menu rehab. Yang untuk cicilan itu ya? Untuk cicilan namanya menu rehab. Nanti peserta bisa masuk ke menu rehab, lalu nanti dicek dulu datanya, tunggakannya ada berapa, jumlah bulannya ada berapa, lalu nanti bisa memasukkan jangka waktu cicilan yang mau dipilih nih. Gitu. Ada berapa itu? Nah, kalau cicilan yang dipilih adalah maksimal setengah dari total bulan tunggakan. Gitu. Misalkan peserta menunggak sudah 24 bulan atau tagihan maksimal yang Ibu Nike sampaikan tadi, itu bisa mencicil maksimal sampai 1 tahun atau 12 bulan. Gitu. Nanti setelah jangka waktu pembayarannya dipilih, lalu nanti sistem akan memsimulasikan nih besaran berapa sih kita bayar cicilan per bulan setelah ikut cicilan. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah seret mau pilih cicilannya, mungkin agak dicepetin, saya punya kelebihan dana, mau misalkan 3 bulan aja saya lunasin biar cepat selesai, itu bisa dengan memilih tadi, setelah itu memenuhi syarat dan ketentuannya,
Nah setelah itu berhasil deh daftar rehab. Ya. Berhasil. Setelah berhasil, jangan lupa dibayar tunggakan. Bayar cicilan Nah, utamanya. setelah mengikuti program rehab tersebut, apakah BPJS-nya akan aktif kembali dan bisa digunakan nih, Mas atau Ibu? Boleh. Iya. Ini Untuk peserta BPJS-nya nih. ini enak deh ya betul ya. Ini banyak ditanya nih sebenarnya Bang. Iya, banyak nih. Gak apa-apa biar Wah, ya. saya udah ikut program rehab nih, udah berhasil nyicil pertama. Bisa nggak kartu langsung aktif? Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu Mitra El Gangga untuk peserta mandiri menunggak tadi yang sudah daftar program rehab melalui aplikasi Mobile JKN yang tadi sudah dijelaskan Mas Ica langkah-langkahnya ya. Iya. Kalau untuk menggunakan kartunya langsung aktif itu baru bisa digunakan setelah selesai mencicil. Bang. Oh, mencicil dulu jadi kita ya. Mencicil dulu, selesaikan dulu tunggakannya, baru nanti kartu bisa langsung aktif digunakan. lagi. Betul. Karena sesuai ketentuan, peserta yang berhak dengan program JKN ini adalah peserta yang sudah membayar iuran. Baik. Betul. Jadi untuk mitra zaman siar sudah cukup ini ya, Iya cukup dong. mengerti ya mungkin ya. Karena kan itu juga udah dikasih pengurangan juga ya Bu ya. Misalnya tunggakannya lebih dari 2 tahun, tapi yang terhitung cuma 2 tahun Cuma yang 2 harus tahun saja. Jadi sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan ya untuk peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang menunggak ini yang diberikan fasilitas baik itu dari pemerintah ataupun BPJS Kesehatan. Jadi jangan ragu, silakan. Jangan ragu. Silakan daftar, silakan dimanfaatkan kesempatan ini. Iya dong. Karena sekali lagi nih Bang Betot, Mbak Tere, yang namanya tunggakan atau hutang itu kan wajib dibayar ya. Wajib dong, hukumnya wajib. Wajib dibayar Iya. gitu ya. Dan itu akan tetap melekat di masing-masing peserta. Meskipun ada kadang-kadang wah saya sudah beralih segmen nih, sudah jadi peserta PBI yang dibayar oleh pemerintah. Tunggakannya nggak mau dibayar gitu ya. Kalau untuk PBI sendiri itu apa itu Ibu? PBI itu peserta penerima bantuan iuran yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Baik itu pusat maupun daerah. Ada juga ya Bu ya? Ada juga. Tapi tunggakan itu tetap akan melekat dan tetap akan ditagih oleh BPJS Kesehatan. Jadi yang ngerasa belum dan Iya. punya tunggakan iuran BPJS, Iya. yuk mulai dicicil yuk. Misalnya agak berat. Gitu. Aku juga ada tunggakan. Oh iya Bu, silakan Bu direhab. Kalau dia semuanya aja rehab nih Bu. Tapi aku udah janji gajian ini harus aku bayar. Gitu dong. Aku kan boleh janji Bu ya? Boleh dong. Aku kan udah niat udah nazar. Kalau gajian ini langsung aku bayar. Semoga nanti separuh Mitra El Gangga yang punya tunggakan sama kayak Bang Betul. Tuh, aku punya tunggakan jujur gitu. Karena kan kita sudah pemakainya. Sudah memakai ya. Dia sering Bu berobat. Berobat mulu Bu. Agak sumeng dia sering. Pokoknya saya asal kantong saya kering Bang Ical saya berobat. Asal kantong kering saya berobat gitu Ical. Makanya saya nggak boleh kanker. Baiklah, Iya. Mitra zaman siar nanti kita akan kembali lagi. Nanti kita kembali lagi. Karena Bang Ical, akan ada yang mau lewat dulu yang satu ini. Tapi kita juga buka line pertanyaan. Buka line telepon dan juga kita lagi live di mana nih? Kayaknya ada live juga nih kita nih. Ada live di mana? Oh enggak. Oh, no, abang gua lagi live abang gua no. Ya. Jadi untuk Mitra zaman siar yang pengen tanya-tanya Iya. seputar program Baik. rehab atau cicilan dari BPJS Silakan. Kesehatan Cabang Bekasi, boleh banget tanya-tanya nih ya di 08111 86003. Ya, jadi jangan kemana-mana. Kemana-mana jangan. Kita balik lagi tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Yeay, kita kembali lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Ya, masih bersama dengan Tere. Ada Bang Betot juga. Ya, kita masih bersama dengan Ibu Nike, Ibu Ya, Wati. dan juga ada Bang Ical. Aku nyebutnya Bang Isal aja karena Bang enak. Hafiz Faisal. Tapi nyebutnya Bang Ical. Ya karena Bu Nika tadi manggilnya Isal. Aku nolad sekarang. Aku nyontoh. Nanti aku cari Bang Ical. Iya. Ibu gimana? Ya. Gimana? Tadi belum sempat nanya sama Ibu. Tadi waktu berangkat ke sini gimana Bu? Kelihatan lancar Bu? Kayaknya macet jauh soalnya BPJS. Kayak Gangga. Ya Bu ya? Lancar Bu. Lancar Jaya. Lancar. Ya, perjalanan dari Cilengsi
sampai Kota Bekasi. Wih. Cilengsi. Bu, ya. Rumah di Cilengsi juga? Rumah Cilengsi. Oh, bareng Claudia, Cilengsi. Dan setia mendengarkan ini Bang Jamal. Wih, terima kasih. Berarti kalau besok pagi udah mulai kita sebut ya. Kita sapa bisa pagi kita ya. sapa pagi nih Bang Ical. Bang Ical juga jangan lupa. Iya, kalau lagi di mobilnya Bang Ical. Iya, kita langsung lagi ya. Lanjut karena lagi, Re. ini seru nih ya dan Iya. banyak banget mitra Sejaman Siar yang sudah ngirimin WhatsApp-nya nih. Iya. Jadi nanti ya mitra ya. Nanti kita akan buka nanti sesi kita buka. pertanyaan di iya, segmen yang mau bertanya ya. keberapa? Mungkin menjelang closing. Tere mau tanya lagi nih. Oh, Bang. Tere mau tanya, boleh? Tere mau Boleh tanya ya apa Bu lagi? ya? Tere mau nanya. Kayak mesin penanya gitu Iya, ya. boleh. Nah Ibu, kalau misalnya nih di tengah-tengah program rehab, peserta membutuhkan pelayanan kesehatan BPJS nih, gimana nih caranya nih Bu nih? Sedangkan kan belum lunas nih cicilannya nih, ada solusinya nggak kira-kira Bu? Oh, dari belum BPJS lunas nih. Kesehatan? Iya. Jadi Bapak Ibu ya, semua mitra El Gangga, kalau tadi sudah berhasil daftar rehab, sudah mencicil pertama, kedua, ketiga, yang bulan keempat tiba-tiba sakit. Sakit. Kalau sakit kan kartu mau cepet-cepet dipakai tuh Bang Iya, Betot. benar. Nah, kalau tadi masih rehab kan belum bisa dipakai. Nah, caranya untuk program rehabnya dibatalkan ya. Dibatalkan dulu di aplikasi Play Store, aplikasi mobile JKN, dibatalkan. Nanti pilih fitur namanya pelunasan. Oh, gitu. Setelah nanti diklik fitur pelunasan, maka sisa tunggakan yang tadi misalkan 8 bulan itu akan keluar lagi seluruhnya. Sisa tunggakan itulah yang baru bisa dilunasi, baru nanti kartu bisa dipakai. Jadi nggak harus nunggu cicilan ke-12 gitu ya. Bisa langsung dilunasi dengan sisa tunggakan yang ada. Oh, gitu. Jadi tetap bisa menggunakan kartu BPJS, maksudnya program ininya layanan dari BPJS, tapi dengan syarat di ini dulu ya, di apa tadi Bu? Dibatalkan dulu. Ya. Nanti pilih menu pelunasan. Berarti menu pelunasan. Ada ya di Ada. JKN Mobile itu ada. Jadi mitra jangan takut, jangan khawatir. Soalnya namanya sakit kan kita nggak tahu ya, Rea. Iya, Bu, ya. betul, Bang Tiba-tiba, Beto. tiba-tiba dana juga lagi nggak ada, tapi kita harus masuk rumah sakit. Ya, jadi sudah mulai paham nih ya. Iya, sudah mulai paham. Lalu apakah seseorang peserta bisa berhenti kepesertaan BPJS-nya nih Bu? Jika tidak mampu membayar gitu. Ada solusinya atau bagaimana gitu? Apa langsung berhenti atau seperti apa? Bisa dijelasin sama Ibu? Baik, terima kasih Mbak Rere. Pertama, kalau peserta dia sudah telat membayar iuran 1 bulan, otomatis kepesertaannya pasti akan nonaktif. Oke, nonaktif. untuk 1 bulan. 1 bulan saja tidak bayar iuran, Tidak bayar maka iuran. di tanggal 1 bulan berikutnya kepesertaannya akan nonaktif. Oke. Nah, tadi pertanyaan Mbak Rere, ini orang nggak mampu gitu ya. Kalau orang nggak mampu, pemerintah hadir dengan fasilitas namanya PBI tadi. Peserta penerima bantuan iuran. Bisa didaftarkan melalui Dinsos ya, dinas sosial. Nanti sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka peserta itu memang bila tidak mampu, maka dia akan menjadi peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Iya. Gitu. Jadi ada solusinya juga Ada ya Bu solusinya. Iya. Bun, misalnya Betot menunggak 3 bulan, tiba-tiba anak sakit masuk rumah sakit, saya harus melunasi 3 bulan itu, bisa langsung aktif nggak kartu BPJS-nya? Pertanyaan bagus nih Pak Betul ya. Bisa. Wow, Jawabannya bisa. bisa. Berarti saya Jangan harus melunasi khawatir. dulu ya? Ya. Jadi kalau kita punya tunggakan terus pengen langsung pakai, cukup otomatis lunas apa namanya? Otomatis aktif ya, otomatis aktif kalau tunggakannya sudah dibayar. Jadi nggak usah lapor-lapor ke BPJS lagi deh. Saya udah bayar, nggak usah. Nggak usah ya? Ya, sistem akan mengaktifkan langsung bila tunggakannya sudah selesai dibayar. Oke, jadi yang penting dibayar dulu. Dibayar dulu. Ya kan tadi jujur. Iya. Anakku masuk rumah sakit tapi gue punya tunggakan 3 bulan. Iya, iya. Kalau Dibayar bisa dulu jangan ya. ya. Ih, jangan dong. Itu penting banget, Kalau Re. bisa anak jangan sakit. Jangan. Terus iuran juga jangan nunggak. Itu dia. Penting sekali materi. Jangan nunggak. Jangan nunggak. Jadi, Ya. nah kalau untuk sekarang kelas-kelasnya sendiri ada apa aja nih, Bu? Ya. Untuk peserta mandiri, BPJS hadir dengan 3 kelas pilihan. Iya. Pertama kelas 1, iuran per orang per bulannya itu 150.000
saja. Nah, Jadi kalau Bang Betot anak 3 tambah istri sama Bang Betot berlima tuh. 5. Jadi lumayan ya kalau kelas 3 ya, Lumayan. 7,5. 7,5. Kalau agak berat bisa pilih kelas 2 nih Bang Betot, yang agak sedang-sedang. 100.000 per orang per bulan. Jadi kalau berlima 500. 500. Masih berat Bang. Masih berat juga? Masih berat. Masih ada lagi? Masih ada yang Masih paling ada. ringan. Dan ini disubsidi juga oleh pemerintah, ada bantuan iuran. Itu kelas 3. Kelas 3. Iurannya 35.000 Nah, per bulan. kayaknya gue yang itu dulu Rek, karena ini bulan Apit Rek, lagi gak ada Bu, job. kalau ada kelas 6 boleh dia kelas 6. Udah kelas 3 cukup. Kelas 3 gue mampu Rek. Lulus data ya. 35.000 kecil banget Rek, kalau 35.000. 35.000 ya. Bisa lah ya. Bisa. Waduh. Yang penting itu Bang Betot, kartu kita aktif. Kartu kita aktif ya. Kartu kita aktif, kalau sakit kita nggak perlu was-was lagi. Bener. Gimana ya cara bayarnya? Bener. Yang penting yang dipikirin satu, kalau sakit gimana cara sembuhnya. Sembuh. Iya. Itu yang paling utama. Memang BPJS luar biasa nih, Sangat Rek. membantu. Penolong banget Rek, bener Rek. Iya. Tapi saya juga lahiran dulu pakai BPJS loh, Bu. Sangat membantu. Sangat bantu ya Sangat Mbak Tere membantu, ya. iya. Nah, berarti saya titip pesan nih untuk seluruh mitra El Gangga yang sudah pernah memanfaatkan program jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan. Iya. Sok itu adalah program gotong royong. Iya. Ya, karena iuran peserta sehat itu akan dimanfaatkan oleh peserta sakit. Jadi kita yang sehat kalau memang belum memanfaatkan Bisa membantu. diniatkan aja dulu sedekah. Nah, insya Allah sedekah jadi sehat, tapi dimanfaatkan oleh teman-teman atau peserta yang lain. Karena kita juga tidak tahu nanti mungkin Iya. besok kita yang membutuhkan ya, Bu. Wih, Sekali. Kalau kita yang butuhkan dibalik lagi, Iya. kita akan dibantu Bantu. peserta yang lain. Rek, gue langsung ke Bang Ical dong Rek. Iya boleh. Nih Bang mengenai Ical udah senyum-senyum. tunggakan Rek. Enggak takutnya Le, namanya Bang Ical di bagian penagihan, takutnya nih orang salah persepsi bagaimana sih cara Bang Ical menagihnya apabila biasanya. menunggak. Ya Bang Ical, coba Bang Ical. Tugasnya biasanya Iya, seperti apa? seperti nih? apa sih Bang Ical itu kalau orang menunggak itu cara penagihannya? Jadi untuk BPJS Kesehatan sendiri, peserta yang menunggak, kita sering reminder nih melalui pesan WhatsApp. Jadi Bapak Ibu atau mitra El Gangga semua, Iya. jadi kalau menerima pesan WhatsApp dari BPJS Kesehatan, nah itu Iya. itu di reminder untuk membayar tunggakan. Seperti Nah itu. terus sampai kalau mengabaikan ada waktu tenggangnya nggak Bang Faisal Kalau biasanya? untuk pembayaran, kita diedukasi untuk setiap tanggal 10. Setiap tanggal Setiap 10. tanggal 10 paling lambatnya setiap Paling bulan. lambat, iya. Oke. Nah, Jadi jangan gitu. tanggal 15 loh Bang baru. Iya maksudnya tadi kan apabila keterlambatannya bagaimana Bang Faisal? Misal dapat duitnya di tanggal 15 atau tanggal 20. Begitu dong. Tapi kalau ya ini contoh kecil aja ya Bu ya, kayak tadi kan paling telat itu tanggal 10, tanggal 15 mungkin Bang Betot baru bisa bayar. Baru bisa nih. bayar. Ada apa namanya? Ada Toleransi atau gimana toleransi gitu? atau gimana gitu. Ya, Bapak Ibu mitra El Gangga, kalau telat bayar iuran, misalkan lewat tanggal 10 tapi masih di dalam bulan yang sama, itu masih diperkenankan. Masih bisa. Ya, masih bisa diperkenankan. Asal nggak lewat bulan. Nah, Iya. double dong. Iya. Lewat bulan nonaktif, Bang. Oh, Oh iya nonaktif. jadi nonaktif. Nonaktif. Saya harus datang ke kantor atau bagaimana untuk mengaktifkannya apabila saya terlambat? Tadi Pak. Tinggal datang aja, Datang Bang, lagi ke CNH. aja ya. Jadi Tinggal bayar, Bang. jadi bayar ya. bayar. Padahal cuman sebulan doang ya. Sebulan doang. Baik, Tapi kan baik. udah gampang. Ada Jelas banget. aplikasi JKN Mobile. Iya, jelas banget. Sama jelas tadi banget. Bang Betot izin tambah tadi Iya. masalah tagih menagih ya. Nah, iya boleh. Nah. Kalau Bang Mas Ical ini tagihannya yang reminder. Oke. Tapi BPJS Kesehatan juga punya nih tim-tim yang ada di lapangan. Nah, Kami punya mitra namanya Kader JKN. kok kader JKN? Baru denger nih, Baru Bu. denger nih. Boleh di Ada sekalian kadernya nih. Jadi BPJS seluruh mitra El Gangga ya, BPJS Kesehatan itu memiliki kader JKN yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di wilayah Kota Bekasi. Nah, Jadi kader-kader JKN ini fungsinya memberikan edukasi ya dan mereminder peserta-peserta yang memiliki tunggakan iuran yang jumlahnya di atas 12 bulan. oke. Nah, kalau udah 12 bulan tuh mungkin udah agak susah ya kalau di WA ya Bang ya. Waduh. Kayaknya perlu diketok tuh Iya. rumah
rumahnya tuh. Nah. Kalau udah 12 bulan gimana itu? Saya ngumpet mulu kayaknya itu. Tapi memang ada dan Iya. sudah Ada. ini ya. Sudah berjalan. Sudah berjalan ya. ya. Kader-kader JKN. Jadi jangan khawatir bila mana nanti Mitra Elgangga didateng ini sama mitra-mitra BPJS yang mengaku sebagai kader JKN itu memang betul ada. Dan tugas mereka itu hanya 2 sebagai pemberi edukasi dan reminder atas tunggakan peserta saja. Tidak menagih di tempat ya Bu ya. Tentunya hanya tidak. reminder dan mengedukasi. Takutnya ada yang ngaku-ngaku dari BPJS. Nah, oknum tuh hati-hati, banyak biasanya itu ya. hati-hati ya. Nah, kita harus berhati-hati. Karena pembayaran yang resmi memang bisa Iya. lewat Channel-channel pembayaran ataupun resmi. langsung ke Iya. kantor BPJS-nya. Tapi kan itu dibekali juga ya untuk kayak identitas yang Yes, luar itu ya. betul. Seluruh mitra kader JKN BPJS itu ada identitinya berupa ID card. Kemudian mereka mengenakan rompi kader, iya. dan membawa surat tugas. Nah, itu mitra Jadi juga kalau harus mau- tahu ya. Yes, kalau mau cek kevalidan, tinggal dilihat aja surat tugasnya ada tidak. Gitu. Benar itu. Berarti valid kalau begitu ya. Iya. Takutnya banyak oknum sekarang ini. Kayak kemarin talk show kita kemarin ya. Iya. Yang luar biasa. Nah, dia juga oknum juga Bu. Oknum juga soalnya. Saya kan udah kenal Bang Faisal. Saya ngaku dari BPJS ntar. Saya nagih gitu Nah, ya. Bu boleh nanya lagi ya? Mau nanya lagi nih. Nah, untuk pembayaran tunggakan iuran ini secara bertahap nih program rehab ini berlaku untuk satu keluarga bisa nggak nih? Nah, ini Apa nih. hanya perorangan gitu? Bener. Iya. Harus untuk satu keluarga dong Bang Betot, Mbak. Iya, maksudnya sendiri ya. Iya, karena kita nggak tahu dalam satu keluarga kita itu siapa duluan yang sakit. Ya, iya benar juga ya. Kan ya. Jadi kalau kita ada rezeki punya tunggakan iuran, sok dibayarkan untuk satu keluarga. Kalau ikut nyicil tadi, sok juga untuk satu keluarga. Karena tadi sakit tidak bisa memilih siapa duluan yang Iya, betul. mau dibayar. Jadi kalau mau nyicil ya Mitra ya, semua satu keluarga Semua. dibayarkan. Iya. Jangan dewek-dewek. Siapa tahu Teres keluarganya sakit semuanya, Bun. Ya, siapa Jangan. tahu. Ya, kan siapa Jangan. tahu. Jangan. Yang namanya sakit mana kita tahu ya Bang Ijal ya. Soalnya udah puyeng-puyeng mulai. Bang Ijal, tambahin lagi dong Bang Ijal. Ini kita harus tahu biar nggak bohong Pak Ijal ini. Ternyata penagihannya seperti itu Bang Ijal. Sampaikan lagi Bang Ijal. Iya, dan juga kita juga ada tim telecollecting juga. Nah ini. Teman-teman dari BPJS Kesehatan Bekasi juga mengingatkan juga tapi lewat telepon. Langsung menelpon kepada Iya. peserta ya. Saya Tuh. Baik. Sudah diingatkan, Sudah jangan lupa diingatkan. untuk membayar. membayar. Baiklah, ini semakin seru perbincangan kita dan Mitra Sejaman Siar juga sudah banyak nih yang mau bertanya. Iya. Tapi nanti kita akan kembali lagi di Setelah segmen yang satu selanjutnya. ini. Jadi Mitra Sejaman Siar jangan kemana-mana. Ya, tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males masih talk show. Tere. Iya, barang BPJS ya Re ya. Setengah jam ngacir terus. Ngacir terus pokoknya. Dari jam 9 sampai jam 10 Iya. kita lagi berbincang-bincang hangat bersama Iya. Ibu Nike Idawati Iya. dan juga Mas Hafiz Faisal tentunya Oke. dari BPJS Kesehatan Bekasi. Iya, ini mantep banget Re ya. Iya. Ya tentang rehab dan cicilan yang kita bahas hari ini. Nah, buat Mitra Sejaman Siar yang mau bertanya, kita mulai buka nih ya. Boleh, sesi boleh. pertanyaan. Yang Sudah bertanya boleh. ya Bu ya? Boleh, Kita silakan. buka. Iya. Ini nih. Di 08111861003 WhatsApp-nya Elgangga ya Mitra ya. Iya. Ya. Ada Yusuf Riansyah, selamat pagi Mas Iya. Yusuf. Ya, salah satu pendengar setia Radio El Gangga. Mau tanya nih Bu, apakah BPJS Kesehatan ini berafiliasi dengan BPJS Ketenagakerjaan? Iya. Bagaimana nih? Oh, ada ketenaga kerjaan, ada kesehatan juga Nah, ya. mungkin bisa dijabarkan juga ya Bu. baik, Bedanya baik. apa mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Yusuf ya atas pertanyaannya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 2014 yang Undang-Undang ECSN, BPJS Kesehatan tuh dibagi dua. Jadi ada BPJS Kesehatan yang hanya mengurusi program kesehatan saja, jaminan kesehatan. Sementara saudara kita nyebutnya saudara nih, ada satu lagi namanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah. Yang biasa disebut dengan BP Jam Sostek, itu menangani 4 program lainnya. Iya. Program apa aja nih? Ada kematian, kecelakaan kerja, Iya. hari tua, dan satu lagi pensiun. Pendidikan ada nggak Bu?
pendidikan Belum ada tahu. ya, belum tahu ya. Jadi yang 4 itu aja dulu Yang ya. 4 itu ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. sementara untuk program jaminan kesehatannya itu di BPJS Kesehatan. Oke, jadi berbeda ya. Tapi masih dalam satu ini ya, masih BPJS juga. Iya. Tapi beda lembaga. Beda Beda lembaga. lembaga. Oke, jadi cukup ya untuk Mas Yusuf ya. Lalu ada juga nih Ilham di Bekasi. Oke. Mas Ilham mau tanya caranya pindah dari BPJS perusahaan ke Mandiri nih Bu. Bagaimana caranya dan sekalian mau cek berapa bulan tunggakan, caranya gimana Bu? Oh gitu ya. Ini kayak cocok nih dijawab Mas Ical. Ayo, Mas Karena Ical. sehari-hari Iya. nih Mas Ini Kerjaannya Mas Ini Ical. kerjaan Mas Ical nih kayaknya ya. Tapi saya masih agak ragu Mas Ical bisa marah-marah loh. Tenang, dia kalau di luar beda sama di studio. Beda. Iya. Oke. Ya, boleh, silakan. Jadi dari Ilham dari Bekasi ya. Iya. Di Bekasi. Baik, untuk manggil Pak Ilham. Pak Ilham. Kayaknya Bapak nih kayaknya nih. Oh, tadi pertanyaannya bagaimana cara Bagaimana cara segmen dari pindah dari BPJS perusahaan ya Ke Mandiri. ke Mandiri. Sekalian cek berapa bulan bulan tunggakannya, tunggakan. cara gimana. Jadi jangan khawatir, Pak Ilham bisa melakukan peralihan segmen melalui mobile JKN atau kita ada Pandawa. Oh, Apa tuh? WhatsApp Pandawa. WhatsApp Pandawa. WhatsAppnya di nomor 0811 Iya. 8165 165. Boleh sekali lagi? Sekali lagi boleh pelan-pelan. Pelan-pelan ayo. 0811 0811 0811 8 8 165 1 165. 165 165. Iya, jadi untuk perubahan dari PPU Iya. aktif, mungkin resign dari Kantor. kantor, mau beralih ke PBPU Mandiri Iya. karena kan melanjutkan kepesertaannya. Iya. Iya. Bisa lewat Bisa. sana, gitu. Langsung direspon ya, Mas. ya? Langsung direspon nanti. Prosesnya juga cepat. Proses juga cepat. Jadi Bapak Ilham siapkan data kependudukannya. Kakak KTP. Nanti dibantu sama tim Pandawa. Oke. Namanya tim Pandawa. Tim Pandawa di 811 81 165 165. Gampang sekali, Rek. Gampang. Gua aja langsung ini nih 081 8165 165. Cukup gampang. Langsung keinget di otak, ya. Lulus udah. Lulus sudah ya. Nah, untuk cek berapa bulan tunggakannya gimana nih? Gimana caranya? Untuk cek berapa bulan tunggakannya bisa melalui aplikasi mobile JKN juga. Nah, dan juga di Pandawa juga bisa. Oh, Pandawa. Oh, bisa juga cek di Pandawa ya. Jadi tinggal ngirimin data aja ya, data di apa, langsung Nanti dicek. ada pilihannya. Mau ngecek apa informasi? Mau cek Iya. berapa bulan gitu. Oh, gampang Pak Ilham. Bisa langsung coba. Langsung coba Pak Ilham juga langsung bisa Pak Ilham ya. Iya, bisa. Siap. Lalu ada juga nih. Ada Ahmad di Bekasi Timur nih. Ahmad di Bekasi Timur. Selamat pagi Bang Ahmad ya. Banyak banget loh yang nanya tentang BPJS nih. Iya, memang perlu. Memang, Memang perlu. Heeh. Gimana caranya kita untuk mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan? Soalnya saya di bulan ini dapat WA katanya BPJS. Apakah benar ini WA-nya call center BPJS Kesehatan di apa namanya? Di screenshot nih sama si Bapak Ahmad ini. Dapat WA tapi verified sih. BPJS Kesehatan dengan nomor. Oh bener nih. 65165. Berarti benar Pandawa ya. Berarti pertanyaannya tadi bentar, Mbak. Apa mengetahui status? Bagaimana saya bertanya bagaimana cara mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan? Bagaimana? Bener ini nomor Pandawa. Iya. Nah, Baik. Pak Ahmad di mana tadi Pak Ahmad? Di Bekasi Ahmad ya. di Bekasi Timur. Pak Ahmad di Bekasi Timur. Sebenarnya Bapak Ibu Mitra Ergangga untuk mengetahui semua tentang kepesertaan BPJS Kesehatan kita itu cukup memiliki satu aplikasi namanya Mobile JKN Bang Bapak. Mobil JKN. Yes. Jadi kalau nanti peserta JKN Bapak Ibu masuk juga Bang Ahmad nih. Bang Ahmad. Nah, kalau sudah download aplikasi Mobile JKN tadi melalui Play Store ataupun App Store, kemudian registrasi dan nanti login, di situ ada menu namanya peserta kepesertaan. Nah, nanti di menu itu diklik, nanti akan keluar siapa aja nama-nama peserta yang ada di dalam kepesertaan kita. Misalkan istri, suami, anak-anak siapa. Oh, gitu.
takutnya ada yang ketinggalan, ada Nah. yang terdaftar kan. Nah, kemudian kita status pesertanya apa nih? Iya. Mandiri kah, pekerja kah, atau PBI tadi? Iya. Nah, kemudian yang perlu dilihat lagi, aktif nggak kartunya? Iya. Nah, kalau dia nggak aktif, dia warnanya merah tuh centangnya. Oh, ada tandanya ya. Ya. Oh, ada centang merah kalau nggak centang merah, aktif. itu kartu nggak aktif. Kartu nggak aktif ya. Tapi kalau centangnya hijau ya mas? Hijau itu berarti kepesertaan kita aktif. Oh, gitu. Berarti gampang cara ngeceknya ya. Cara ngeceknya gampang. Gua merah apa hijau ya? Lu kuning kan? Antara bentar aktif, bentar enggak, bentar aktif, bentar Enggak, soalnya kalau merah gue berhenti Re. Kalau hijau gue jalan. Tapi kalau kuning gue Nggak ragu-ragu boleh Re. ya Bu, itu nakal ya Bu ya. Nakal namanya. Nah, kalau bisa harus rajin bayarnya. Iya Sebulan Re. sekali. Gue paling taat tau Re. Lalu kita kan dari tadi ngomongin soal BPJS cara apa namanya cara dan program rehabnya ini. Ini ada yang nanya nih. Gampang banget pertanyaannya sebenarnya. Cara daftar BPJS nih kalau misalnya belum punya gimana Bu? Katanya. Nih awal berarti nih. Iya, ini Nih awal nih perdana. Gak apa-apa Bun. Gak apa-apa ini baru awal nih kayaknya nih. Memang belum punya dan Iya. pengen punya. Pengen punya kayaknya nih. Pengen punya nih. Berarti ada yang tertarik nih. Ada yang Pak, tertarik nih setelah berarti denger nih. Wah kayaknya bagus nih. Programnya ya. Iya. Pas cek mungkin wah kita belum terdaftar. Belum Iya. terdaftar, belum ada nih. Kita nanya aja deh gimana caranya. Cara daftar untuk menjadi peserta BPJS itu sangat mudah. Pertama, kalau kita males jalan-jalan nih ke kantor, Iya. malah sekarang udah nggak zaman sih ke kantor ya, cukup dari rumah. Dari rumah aja. Yes, dari rumah aja bisa di mana tuh? Tadi di petugas Pandawa. Tinggal cek aja petugasnya. Nah, saya ini mau daftar gitu. Iya. Tadi siapkan data kependudukan. Nanti akan direspon oleh petugas melalui WA. Sudah jadi. Jadi langsung ya. Langsung jadi. Cuman ada masa tunggu 14 hari. Gitu. Kalau misalnya sekalian olahraga gitu ya, mau jalan-jalan ke kantor BPJS, di dekat alun-alun, monggo. Datang ke kantor BPJS, nanti petugas kita yang ramah-ramah dan cantik-cantik Asik. bantu Asik. mendaftarkan. Aku datang aja. Barangkali ketemu Mas Faisal ya, atau Bu Nika. Aduh. Nanti akan dibantu didaftarkan. Sangat mudah ya Bu ya. Sangat mudah. Lalu ini ada lagi pertanyaan Ibu dari Lia di Duren Sawit. Lia di Duren Sawit, selamat pagi. Ibu, punten, BPJS ini apakah memang harus dimiliki? Karena saya sudah punya asuransi pribadi nih Bu. Nah, Apakah ini menjadi kewajiban memiliki BPJS tuh? waduh, mantap juga nih. Berarti kalau dia punya double dong. Iya. Boleh kali ya Bu ya? Gimana Bun? Baik. Iya. Jadi program BPJS Kesehatan ini kan sudah ada sejak 10 tahun yang lalu ya. Iya. Dan di situ di dalam undang-undang dinyatakan memang wajib untuk seluruh penduduk Indonesia. Jadi coba dicek dulu KTP-nya. Nanti kalau KTP-nya masih penduduk Indonesia, sebaiknya daftar program ini. Zimbabwe dia Bu. India. Sama Sarukan tetangga. Canda Bu. Karena tadi iurannya murah, Iya. kan ya, fasilitas kesehatannya ada kan di semua wilayah gitu. Iya. Dan lagi satu yang paling penting membedakan dengan asuransi swasta, tidak ada yang namanya plafon. Ya, sepanjang kita sakit berobat sesuai dengan prosedur dan indikasi medis, maka itu akan ditanggung dan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Iya. Jadi wajib punya ya. Wajib. Untuk warga negara Indonesia. Lalu ada juga nih Nurhana di Jati Bening. Nurhana di Jati Bening, selamat pagi. Dan untuk program rehab ini apakah diwajibkan Bu? Alasan diwajibkannya itu apa? Program rehab ini diperuntukkan tadi untuk peserta mandiri yang masih punya tunggakan. Yang masih punya tunggakan, Neng. Neng Nurhana ya. Tapi Iya. syaratnya itu punya peserta mandiri, punya tunggakan di atas 4 bulan. Itu kalau misalkan dia berat membayar sekaligus, ikutlah program rehab. Iya. Jadi sifatnya memang tidak wajib. Tapi kalau misalkan nilainya masih tunggakannya kecil, bisa dibayar sekaligus, monggo. Iya. Bisa dibayar lunas Bang. Jadi tidak wajib, hanya diperuntukkan untuk syarat ketentuan tadi, peserta mandiri, tunggakannya di atas 4 bulan sampai 24 bulan. Dan apa tadi? Lupa saya. Ya. Tunggakan. Oh,
Ya itu tadi maksimal tadi cicilan 12 bulan. 12 Iya. bulan. Ya. Iya. Kalau dia berat saja, tapi kalau bisa sekaligus silakan. Iya. Ya, anak kayak Bang Betot aja yang kelas 3 aja yang 35.000 kayak aku. Jadi biar murah. Iya. Insya Allah nggak nunggak. Iya, ini juga ada Yudi nih. Ini banyak banget, Bu. Benar. Nggak apa-apa. Pagi Kita- ini iya. kita banyak banget pertanyaan dari Mitra Sejaman Siar. Ada Yudi. Yudi Permana mau tanya, apakah pembayaran BPJS itu auto debit ya? Kan pembayaran BPJS-nya auto debit. Bisa dinonaktifkan tidak sementara dulu karena saya statusnya baru saja di PHK. Oh. Dikhawatirkan menjadi nunggak gitu. Nah ini Yudi nih. Kita jadi sedih juga nih. Sedih juga. Kalau gue bosnya stop ya, stop dulu nggak apa-apa ya. Justru sebaliknya. Nah, justru Bang sebaliknya. Betot. Nah, kenapa kita harus bayar iuran dengan auto debit supaya kalau kita lupa jadi kita nggak nunggak. Dibalik nih Oh persepsinya. gitu ya. Iya. Oh. Justru kalau kita nggak auto debit terus kita lupa. Lupa. Wah, lupanya 24 bulan. Itu kayaknya Iya. punya saya auto debit kayak itu. Ya, lu mah sering lupa lu, memang isinya nggak ada. Kalau auto debit kan Iya. yang inget sistem. Sistem. Oke. Tapi ini bagaimana kalau ini bisa dinonaktifkan sementara dulu tidak auto debitnya? Baik, jadi kalau nanti ada peserta yang mau menonaktifkan auto debitnya, itu bisa melalui bank masing-masing yang terdaftar. Bank masing-masing yang Iya. terdaftar. Jadi tidak ke BPJS Kesehatan, cukup ke Iya. banknya saja. Sesuai dengan syarat ketentuan auto debit yang ada di perbankannya. Oh gitu. Oke. Baik, ini masih boleh ya, Bu ya? Boleh. Masih banyak pertanyaannya. Ada Bapak Sultan mau bertanya, bagaimana nih cara menjadi peserta BPJS bila dulunya pernah punya tapi pendaftarannya lewat kantor, sementara saat ini sudah pensiun. Waduh. Kayaknya sama tadi nih Bang Ical ya, sama yang tadi dari Pak Ilham ya. Pak Ilham kayaknya tadi Pak tuh. Sultan sama Pak Ilham Jadi pindah tuh kayaknya tuh ya, ke sama Mandiri. ini bahasanya. Tadi gimana tadi Mas Ical? Mas Ijal coba Mas Ijal. Tadi kayaknya pindah tuh. Pindah Mungkin Pak Sultan barusan masih agak ngantuk. Coba nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sampaikan lagi Bang Bisa Faisal. disampaikan. Jadi untuk peralihan segmen kepesertaan dari PPU swasta atau pekerja ke peserta mandiri, jadi Pak Sultan bisa lewat WhatsApp Pandawa Iya. nomor 0811-8165-165. Apa langsung otak re? Karena gampang banget re, gampang diinget oleh mitra zaman siar Ya, nih. Pak Sultan bisa langsung nih. Iya. atau melalui aplikasi mobile JKN. Mobil JKN. Aduh, Bang Faisal luar biasa nih. Pak Sultan, ada lagi re? Ada lagi, Waduh. masih ada Lia dari Bekasi Iya. Utara. Kalau nggak dibacain takutnya cemburu re. Iya, makanya bacain aja nggak apa-apa. Re. Masih ada waktu. nggak apa-apa. Masih ada waktu ya, Bu Iya, ya. silakan. Jadi, apakah ada layanan khusus nih, Bu, untuk peserta BPJS Kesehatan dengan kondisi yang medis tertentu? Waduh, medis tertentu berarti nih ya. Penyakit aneh nih. Ini mungkin maksudnya syarat mau daftar gitu ya, syarat daftar BPJS ya. Kalau untuk syarat daftar BPJS Kesehatan nggak ada kondisi medis tertentu seperti yang dipersyaratkan di asuransi swasta. Oh gitu. Ya. Jadi BPJS Kesehatan ini tidak diskriminatif ya untuk orang yang punya penyakit tertentu. Iya. Iya. Ada syarat-syarat tidak. Tidak. Kalau untuk BPJS Kesehatan cukup tadi warga negara Warga negara Indonesia. Iya, punya data kependudukan. iya dia mau Saja. penyakit apa aja gitu ya. Tapi memang ini kalau ini pribadi sih yang nanya ya, Bu ya. Memang ada nggak sih kayak obat yang bisa dibayar oleh BPJS, tapi ada juga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS gitu. Jadi harus bayar pribadi. Ada nggak itu, Bu? Untuk obat dan perawatan, Iya. dokter, tindakan itu semua dalam satu paket. Dalam satu paket. Iya, dalam satu paket pembiayaan. Kita biasa menyebut dengan istilah paket inasi bijis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Jadi itu sudah satu paket Mbak Rere dan untuk peserta yang sakit kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Iya. itu fasilitas kesehatan dilarang keras untuk menetapkan iur biaya yang dibebankan kepada peserta, apakah itu dalam bentuk obat ataupun tindakan-tindakan yang lainnya. Oh, jadi sudah ada. Jadi itu sudah obat sudah menjadi satu paket pembiayaan Baik. yang harus disediakan oleh fasilitas kesehatan. Baik. Oke. Cukup. Bang Faisal jelaskan lagi dong dari Babacala samping wali kota Jakarta Timur. Kalau kita menunggak itu, kita harus ke kantor atau bagaimana caranya Bang Faisal? Jelasin lagi. Babacala samping wali kota Jakarta Timur. Lagi dengerin, lagi di jalan kayaknya nih. Baik. Untuk Babacala Babacala samping wali kota Jakarta Timur. untuk melunasi tunggakan Tunggakan.
bisa dengan tadi seperti yang dijelaskan, ada 2 cara. Bapak Cala bisa langsung melunasi tunggakan iurannya apabila masih Iya. ringan tunggakannya, atau mengikuti rehab ini. Gitu, rehab cicilan. Ya, yang ditanyakan datangnya kemana gitu Bang Faisal? Lewat mana pembayaran tunggakannya? Kalau pembayaran tunggakan kita lewat kanal-kanal pembayaran bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya. Oh gitu bisa ya? Banyak. Oh. Banyak dari Banyak JKN sekali. Mobile itu tadi. Untuk bayar pembayaran di kanal pembayaran. Kanal pembayaran. Kalau untuk meminta informasi Oh iya di JKN. bisa melalui mobile JKN atau chat Pandawa. Baik. Jadi Oh, gitu. sekarang sudah sangat mudah ya Bapak Cala Sangat mudah ya. Di rumah Oke. aja. Di rumah aja Bapak Cala. Nggak usah kemana-mana. Udah. Oke, ada lagi Re? Baik, nanti kita masuk lagi di segmen akhir. Oke. Sebentar ada yang mau lewat dulu. Ada yang mau lewat dulu. Jadi untuk Petras Zaman Siar, terima Yes. kasih. Makasih banyak yang udah Ya, ikut bertanya. ikut bertanya ini ya. Nanti kita balik lagi tentunya masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Yeay. Yeay, Petras Zaman Siar. Kita masuk di sesi akhir. Oke. Tidak terasa 1 jam ya, Oke. Bang Betot ya. Iya, Kita bincang-bincang betul. bersama dengan Ibu Nike Idawati dan juga Mas Hafiz Faisal dari BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Tentang rehab dan cicilan Re ya. Tentunya. Oke Re. Jadi di sesi akhir ini kita mau kasih ruang untuk Ibu Nike dan juga Wis. Mas Hafiz. Apa sih yang mau disampaikan terakhir nih untuk masyarakat di Kota Bekasi dan sekitarnya Wah, seputar itu. program rehab ini dan juga pesan-pesan dari BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Ya. Waktunya dari sekarang. Lomba. Belum ya? Oh, Mbak ada ya. Oke, silakan Bu. Siap. Baik, tadi udah nggak terasa ya, Iya. hampir sudah di segmen terakhir. Jadi Mitra El Gangga, seluruh warga Kota Bekasi yang mendengarkan ya siaran kita pada pagi hari ini, kami sekali lagi dari BPJS Kesehatan izin memperkenalkan program rehab ini adalah cara tepat untuk melunasi tunggakan iuran. Bapak Ibu bisa memanfaatkan program rehab ini atau program mencicil yang bisa didaftarkan melalui aplikasi mobile JKN, Care Center 165 ataupun ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Iya. Nah, rehab ini program yang disediakan dari BPJS Kesehatan tujuannya untuk memudahkan, Iya. pembayarannya juga ringan karena dicicil dan pastinya jadi solusi efektif untuk mempercepat keaktifan status kepesertaan peserta tadi yang menunggak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Gitu. Jadi jangan ragu kalau misalkan masih sehat tapi tadi belum sanggup untuk bayar sekaligus, Iya. daftar dulu aja program rehab. Iya. Dengan mendaftar ini sudah ada niatan untuk menyelesaikan tunggakan Iya. dan insya Allah kalau tertib mencicil maka nanti di akhir cicilan kartunya sudah bisa aktif kembali dan sudah bisa dimanfaatkan. Setelah itu monggo dibayar iurannya secara rutin setiap bulan karena Iya. tadi sekali lagi sakit itu tidak kita ketahui kapan datangnya Betul. dan kepada siapa datangnya di antara Betul. anggota keluarga kita. Yes. Mungkin itu dari kami. Bang Silakan, Mbak Faisal. Ica. Wah, Bang Faisal tentang tagihan dong enak aja. Boleh Bang Faisal, Nggak apa-apa, tambahin dong. Ditambahin juga Tambahin dong. nomor penting yang bisa dihubungi. Bang Faisal tambahin dong Bang Juga Faisal. sosial medianya mungkin kalau ada dari BPJS Boleh Kesehatan. Bang Faisal. Untuk informasi mengenai program rehab, Bapak Ibu bisa bisa langsung melalui aplikasi mobile JKN, Iya. ya, aplikasi mobile JKN. Dan juga tadi kita sempat review juga ya Iya. di Pandawa ya. Di Pandawa. Di 08 Di 0811 8165 165. Betul. Gue dapat hadiah ya abis ini dari BPJS. Gue hafal banget Re kalau nomor telepon Re. Bapak Ibu warga Kota Bekasi, Iya. baik yang punya tunggakan iuran jangan ragu, jangan bimbang. Jangan ragu dan jangan bimbang. Silakan daftar program rehab. Podam Rehab. Wah, iklannya mantep banget. Silakan daftar Untuk program ya. sosial medianya boleh di-share. Mas Faisal juga boleh share sosial medianya. Yeay. Ntar jadi promo dia tenaran dia ntar mau gue dia lega enggak lagi. Ntar gue digantiin Tapi misal. ada. Oke, masih ada? Perlu disampaikan boleh? Untuk informasi resmi dari BPJS Kesehatan juga bisa follow di BPJS Kesehatan _RI. Oh, Instagram ya. Instagram ya, boleh. Gampang ya Re ya? Gampang. Iya. Tapi yang gampang banget di 0811 8165. Karena itu Re tema Bangga pengaduan. banget loh dia loh. Bangga banget loh. Heran loh. Karena gue besok mau bayar utang gue ke situ dulu. Gue ingetin di otak gue Re. Iya. Oke deh ya. Baiklah waktu Ya, juga baik. yang memisahkan kita. Ibu Nike
Dinda Wati Aduh, dan juga Mas Hafiz terima Faisal. kasih banyak. Terima kasih banyak. Luar biasa ini. Iya, senang sekali kita Iya, Bang, senang banget, senang banget. kedatangan, Iya. apa namanya tamu talk show kita Iya. hari ini dari BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Semoga informasi yang diberikan oleh Iya. Bapak dan Mas Faisal juga bisa apa namanya bisa bermanfaat Buat Mitra kita Zaman Siang dan buat juga mitra masyarakat Gangga. Betul. semuanya. Oke. Ya, Mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Mas ya. maafin salah juga Bang Faisal, saya ini. Nanti Bu. kita mungkin di lain kesempatan Kita bisa jual lagi. berjumpa. Mudah-mudahan nanti ada program terbaru lagi selain rehab dan cicilan. Iya. Rencananya ada Bu. Pasti. Wis. Ditunggu saja. Apa selanjutnya? Apa saja? Oke, kita pamit ya. Iya, sehat-sehat untuk Ibu Ida dan Mas Faisal. Oke. Berarti ketemu kita Senin kita libur. Iya, Karena hari Senin kita libur, tanggal merah ya. Karena Bang Betet mau diambil sama Pak Ijal. Oke, jalan-jalan ke Pamulang. Belum. Belum. Ada lagi apa, Bre? Jadi buat mitra yang habis yang hari ini masih aktivitas, masih di perjalanan, ada Claudia yang mau muterin lagu-lagu Pop Hits Orkes Indonesia Jilid 1 ya. di Orkes Jilid 1. Silakan tinggal WhatsApp ke Gangga mau Iya, puterin yang mau lagu request apa. ya. Jadi apa pantunnya, Bang? Jalan-jalan ke Pamulang. Jangan lupa mampir ke Balikpapan. Mitra Zaman Siang. Asik. Tere Cantik dan Bang Betet Gemoy izin dulu ya mau pulang. Oke. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa depan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.